Saya Munawar Sawi. Saya Ketua Umum Relawan Satu Hati atau yang lebih populer dikenal dengan nama Relasi Puan Maharani. Relasi ini atau Relawan Satu Hati Puan Maharani ini pertama kali itu dideklarasikan itu pada tahun 2021 bulan November akhir. Kami adalah relawan yang pertama kali mendeklarasikan diri di Sulawesi Utara. Memang progres kita adalah Sulawesi. Makanya kita mulai dari Sulawesi Utara. Kenapa harus Sulawesi Utara yang pertama kali? Sebab menurut kami Sulawesi Utara itu adalah kandang banteng, kalau istilah kami, bukan hanya Jawa Tengah. Kenapa Sulawesi Utara itu kandang banteng? Karena dari total 15 kabupaten kota, 9 kabupaten kota itu kepala daerahnya itu dari PDIP. Itu yang pertama. Kemudian dari struktur pemerintahan maupun legislatif, ketua dewan provinsi dari PDIP, ketua dewan kota dari PDIP yang banyak. Jadi banyak struktur partai, banyak dari kader-kader partai PDIP yang kemudian menduduki posisi strategis yang ada di Sulawesi Utara, khususnya juga di Kota Manado. Awal pembentukan ini memang muncul dari gagasan-gagasan kami, teman-teman kita dari kalangan pemuda remaja. Jadi kita ada namanya Forum Pemuda Remaja Lintas Agama. Nah, kita setiap 4 bulan sekali itu kita ada diskusi bagaimana kita merawat keberagaman, bagaimana kita kemudian membangun kebersamaan dalam perbedaan. Kita tahu bahwa Sulawesi Utara ini, Kota Manado itu menjadi barometer kerukunan. Nah, sebagai pemuda remaja yang tergabung dalam lintas agama ini, Forum Pemuda Remaja Lintas Agama, kita bagaimana kemudian membentengi kalangan milenial, kalangan muda ini yang sangat rentan terhadap isu-isu yang seperti yang banyak muncul ya, kayak radikalisme, intoleransi. Nah, ini tugas kita. Kemudian bagaimana kita membentengi mereka dari hal-hal yang seperti itu. Nah, relasi ini itu terbentuk dari kalangan-kalangan milenial ini, kalangan-kalangan pemuda lintas agama yang mempunyai harapan, mempunyai semacam keinginan agar supaya kepemimpinan ke depan itu tidak ada lagi istilah-istilah yang radikal, intoleransi, kemudian saling menjelekkan antara satu etnis dengan etnis yang lain. Nah, kita butuh figur kepemimpinan yang mampu merangkul semua itu. Figur kepemimpinan yang kemudian tidak cenderung ke salah satu ras, suku, agama dan sebagainya. Figur pemimpin yang mampu menyatukan anak bangsa. Figur pemimpin yang lahir bukan dari pembelahan seperti pada Pilpres tahun 2015. Ada istilah cebong, ada istilah kampret. Nah, kita menginginkan figur pemimpin yang mampu menyatukan antara umara, pemerintah, dan ulama. Nah, kita tahu di Indonesia ini memang mayoriti itu umat muslim, ada sekitar kurang lebih 80%. Nah, bagaimana kemudian seorang pemimpin tidak kemudian lebih cenderung kepada kelompok-kelompok yang mayoritas. Kita butuh pemimpin seperti ini. Nah, sehingga ketika diskusi-diskusi kebangsaan yang kita bangun di kedai kopi, di warung kopi, muncullah nama Ibu Puan Maharani, sosok milenial yang sudah berpengalaman di semua bidangnya, pernah menjadi anggota legislatif, pernah di birokrasi, pernah menjadi Menko, kemudian sekarang posisinya itu Ketua DPR RI. Nah, ini memang konflik bagi kami untuk kemudian berpikir beliau ini sangat cocok untuk kemudian memimpin Indonesia ke depan. Maka kami
membentuk yang namanya relawan satu hati, atau nama kerennya itu relasi Puan Maharani, yang kita deklarasikan serentak 10 kabupaten kota pada tanggal 30 November tahun 2021. Pasca kemudian ditetapkannya Pak Ganjar Pranowo sebagai kandidat baca pres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, awalnya kami relasi itu kecewa, karena memang orientasi pergerakan kami ini kan hanya terpusat di Sulawesi. Jadi dari mulai Sulawesi Utara, kemudian saya setelah deklarasi tanggal 30 November tahun 2021 di Sulawesi Utara, saya bertolak ke Sulawesi Tengah untuk deklarasi di sana. Setelah itu jadwalnya kita agendanya ke Gorontalo, kemudian Sulbar, Sultra, terakhir Sulawesi Selatan. Nah, pasca ditetapkannya Pak Ganjar, maka kami hanya membentuk jaringan yang kemudian kita melihat suara keinginan masyarakat akar rumput yang kami tampung melalui sosialisasi yang kami lakukan ketika kami mensosialisasikan Mbak Puan. Kami melihat ada suara-suara yang lebih cenderung menguat itu ke arah Pak Anies Baswedan, meskipun memang ada sebagian kecil juga yang kemudian mengarah ke Pak Prabowo. Nah, sikap kami, memang kami dalam waktu dekat akan melaksanakan muswil, kemudian akan kita putuskan. Tentunya keputusan kami ini tergantung dari suara-suara akar rumput, karena kami menampung apa yang menjadi harapan kepemimpinan ke depan ini pasca Mbak Puan kemudian tidak ditetapkan sebagai baca pres. Nah, kami melihat banyak masyarakat akar rumput yang ada di Sulawesi itu kemudian memberikan pilihan kepada sosok Pak Anies Baswedan, baik itu di komunitas-komunitas Muslim, komunitas-komunitas Kristen maupun yang lain. Sebagian besar, ada sekitar 70% itu mengarah ke Pak Anies Baswedan. Kemudian 30%-nya itu mengarah ke Pak Prabowo Subianto. Nah, kami mencoba menampung ini. Nanti akan kita coba musyawarahkan bersama, kemudian kita menentukan sikap. Nah, dari dua nama ini yang muncul, yang paling besar itu Pak Anies Baswedan. Kami tidak melihat agamanya, tapi sosok kepemimpinan. Dan bagi kami, Pak Anies itu sosok yang pertama, sosok yang yang mampu merubah kota Jakarta. Contohnya begini, kemarin beberapa generasi gubernur tidak ada yang mampu untuk kemudian mengeluarkan IMB dari beberapa gereja yang ada. Kita hitung ada sekitar 40-an gereja, termasuk GBI itu yang sudah lama mengimpikan IMB. Dan dari sekian gubernur yang mampu menyelesaikan itu adalah Pak Anies Baswedan. Nah, ini bentuk toleransi, bentuk bahwa mana beliau ini tidak pilih-pilih. Bahkan beliau sangat mengakomodir kepentingan saudara kita yang Nasrani, dan kami dari yang Muslim juga sangat mengapresiasi. Harusnya inilah sosok pemimpin, gitu loh. Pemimpin yang hanya punya jiwa kebangsaan, tapi juga mampu menyatukan antara yang minoritas dan mayoritas, tentunya dengan tidak membuat perbedaan. Itu salah satu poin yang kemudian kami berpikir kok arah-arahnya ke Pak Anies ya. Kira-kira untuk sementara seperti itulah gambarannya. Hasil muswil ini yang kemudian akan kita umumkan dalam bentuk deklarasi. Jadi deklarasi relasi Puan Maharani yang kemudian mendukung, misalkan kalau nanti dalam muswil kita semua bersepakat mendukung Pak Anies, maka kita akan laksanakan deklarasi serentak itu di Sulawesi.
Jadi bukan hanya Sulawesi Utara, walaupun mungkin terpusatnya di sini. Ya karena memang relasinya berawal dari sini. Kita deklarasi awalnya di Sulawesi Utara, kita deklarasinya di kandang banteng, gitu loh. Nah, nanti setelah Muswil, kemudian akan kita deklarasikan serentak itu nanti kita koordinasikan dengan teman-teman yang ada di daerah yang lain untuk kita deklarasikan nama capres yang akan relasi Puan Maharani usung. Ya dari awal Mbak Puan kita sih mengharapkan Mbak Puan ya. Tapi ya karena penetapan memang sudah seperti itu, kita akan tetapkan selesai Muswil dengan bentuk deklarasi serentak mengusung capres yang kita ambil votingnya itu dari suara masyarakat akar rumput secara kolektif. Secara kolektif. Jadi kita akan laksanakan serentak yang berpusat di Sulawesi Utara, Kota Manado. Harapan kami, kalau harapan saya sih pribadi, agar supaya koalisi yang terbangun ini itu bisa solid. Memang harapan saya sih Pak Anies ini orang baik, tokoh nasional, tokoh yang memang sangat, termasuk yang saya sangat kagumi beliau ini. Karena sosok yang rendah hati, santun, merangkul bukan memukul. Kemudian beliau itu smart, pintar dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Lebih mengedepankan asas keadilan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Ya, saya berharap mudah-mudahan ke depannya kita mempunyai pemimpin seperti Pak Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu.